Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Septiani dari kelompok 10. Kelompok saya akan membahas tentang pertemuan 11 yaitu limit dan kesinambungan fungsi. Nah, saya sendiri di sini akan membahas tentang limit. Langsung saja ke pengertian limit. Limit secara harfiah memiliki makna batas. Limit juga dapat diartikan sebagai pendekatan. Jadi, jika kita hubungkan, maka limit adalah suatu batasan dengan menggunakan konsep pendekatan, di mana yang bisa dibilang limit ialah nilai yang mendekati fungsi X. Dengan kata lain, limit menyatakan bahwa suatu fungsi X akan mendekati nilai tertentu jika X mendekati nilai tertentu. Selanjutnya, di sini kita masih berbicara tentang limit. Nah, limit ini dalam matematika yaitu menggambarkan seberapa besar sebuah fungsi akan berkembang apabila variasi di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati suatu nilai tertentu. Untuk menggambarkan Y sama dengan Fx akan dapat diketahui limit dan atau batas perkembangannya. Fx ini apabila variabel X terus-menerus berkembang hingga mendekati suatu nilai tertentu. Dalam matematika, limit ini dinotasikan sebagai berikut, yaitu F dalam kurung X sama dengan L, X tanda panah A. Nah, notasi ini dibacanya limit fungsi Fx untuk X mendekati A adalah L. Jadi, tanda panah di sini itu kita bacanya adalah mendekati. Artinya, jika variabel X terus bertambah secara terus-menerus hingga mendekati bilangan tertentu A, maka nilai fungsi Fx pun akan berkembang pula hingga mendekati L. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memberikan contoh materi. Contoh yang akan saya berikan yaitu Y sama dengan Fx untuk X mendekati 2 sama dengan 1 dikurangi 2X pangkat 2. Untuk penyelesaiannya yaitu limit F dalam kurung X untuk X mendekati 2 sama dengan limit F X mendekati 2 dalam kurung 1 min 2X pangkat 2. Nah, dari mana sih datangnya dalam kurung 1 min 2X pangkat 2 ini? Tentu dari soal tadi ya. Selanjutnya sama dengan limit Fx mendekati 2 dalam kurung 1 dikurangi 2 dalam kurung 2 pangkat 2. Nah, yang berbeda di sini yaitu ada di dalam kurung 2. Jadi, yang 2 ini itu didapat dari X mendekati 2 ini. Nah, dari situ X-nya kita ubah menjadi 2, sehingga 1 dikurangi 2 dikali 2 pangkat 2 hasilnya yaitu min 7. Kaidah limit. Kaidah limit yang akan saya bahas di sini ada 3. Yang pertama yaitu jika Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat N dan N lebih besar dari 0, maka limit X pangkat N untuk X mendekati 2 sama dengan A pangkat N. Contohnya yaitu limit X pangkat 3 untuk X mendekati 2 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu didapat dari X mendekati 2 ini. Jadi X-nya kita ubah menjadi 2, sehingga 2 pangkat 3 hasilnya yaitu 8. Selanjutnya contohnya yaitu limit X pangkat 3 untuk X mendekati 5 sama dengan, kita langsung saja ubah X-nya menjadi 5, sehingga sama dengan 5 pangkat 3 hasilnya 125. Selanjutnya, kaidah limit yang kedua. Nah, yang kedua di sini yaitu adalah limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Misalnya, limit K untuk X mendekati A sama dengan K. Contohnya yaitu limit 3 untuk X mendekati 2 sama dengan 3. Karena sesuai dengan kaidah limit, yaitu ketika limit itu terdiri dari suatu konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Selanjutnya, kaidah limit yang terakhir, yaitu yang ketiga. Limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan fungsi adalah jumlah atau selisih dari limit fungsi-fungsinya. Hal ini dinotasikan sebagai berikut, yaitu limit Fx untuk X mendekati A plus minus Gx sama dengan, nah ini dipecah sehingga menjadi limit Fx untuk X mendekati A plus minus limit Gx untuk X mendekati A. Langsung saja ke contohnya yaitu limit 1 dikurangi 2X pangkat 2 untuk X mendekati 2 ditambah X pangkat 3. Nah, seperti kaidah yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita pecah menjadi limit 1 dikurangi 2X pangkat 2 untuk X mendekati 2 ditambah limit X pangkat 3 untuk X mendekati 2.
sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 2 dalam kurung 2 pangkat 2. Nah, dalam kurung 2 ini yaitu X tadi ya, X-nya kita ubah menjadi 2. 2 ini didapat dari X mendekati 2. Ditambah 2 pangkat 3. Lalu sama dengan min 7. Nah, min 7 ini hasil dari 1 dikurangi 2 dikali 2 pangkat 2. Ditambah 8. Nah, 8 ini hasil dari 2 pangkat 3. Sehingga min 7 ditambah 8 hasilnya adalah 1. Itu adalah kaidah limit yang terakhir. Limit sisi kiri dan limit sisi kanan. Di sini saya akan membahas perbedaan dari limit sisi kanan dan limit sisi kiri. Yang pertama yaitu limit sisi kiri. Limit sisi kiri dari sebuah fungsi adalah nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila variabelnya bergerak mendekati limitnya melalui nilai-nilai yang membesar. Jadi ketika menganalisis limit fx dari x-nya lebih kecil dari a. Jadi fungsi limit fx untuk x mendekati a sama dengan L min, berarti L min ini merupakan limit dari sisi kiri. 2. Limit sisi kanan. Limit sisi kanan ini kebalikannya dari limit sisi kiri. Limit sisi kanan dari sebuah fungsi adalah nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila variabelnya bergerak mendekati limitnya melalui nilai-nilai yang mengecil. Jika menganalisis limit fx dari x lebih besar dari a, jadi jika limit fx untuk x mendekati a sama dengan L positif. Nah, berarti L positif ini merupakan limit sisi kanan. Itulah perbedaan dari limit sisi kiri dan limit sisi kanan. Kesinambungan atau ketidaksinambungan menjadi konsep dasar penting dalam kalkulus. Suatu fungsi dikatakan sinambung kontinuus jika gambar dari kurva tersebut tidak terputus. Sinambung X. Sebuah fungsi fx disebut sinambung pada X sama dengan A jika AF terdefinisi lim X terdefinisi XA, lim X sama dengan FA, XA. Fungsi fx disebut sinambung dalam sebuah interval di mana B kurang dari X kurang dari C atau B kurang dari X kurang dari C. Dan fungsi fx disebut tidak sinambung pada sebuah titik di mana X sama dengan A. Asinambung berhingga. Sebuah fungsi fx disebut asinambung berhingga pada X sama dengan A jika fx bernilai positif atau negatif tak terhingga untuk X A. Artinya, jika dalam suatu fungsi fx memperoleh nilai tidak terdefinisi dan lim A fx juga memperoleh nilai terdefinisi, maka hal ini disebut dengan asinambung berhingga. Contoh, tentukanlah bentuk dari fungsi fx sama dengan 9 per x min 3 kuadrat. Apakah termasuk asinambung berhingga, asinambung tak berhingga, atau asinambung titik? Serta ilustrasikan dalam bentuk grafik. Penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah menyelesaikan fungsi tersebut dengan mengganti nilai x dengan angka 3. Misal, x sama dengan 3. Fx sama dengan 9 per x min 3 kuadrat. Diganti menjadi Fx sama dengan 9 per 3 min 3 kuadrat. Penyelesaiannya Fx sama dengan 9 per 0. Artinya hasil penyelesaian dari fungsi Fx sama dengan 9 per x min 3 kuadrat adalah tidak terdefinisi. Penyelesaian kedua ialah menyelesaikan fungsi tersebut dalam bentuk limit, di mana x sama dengan 3 per 9, limit sama dengan 9 per 3 min 3 kuadrat, limit 9 per 3 min 3 kuadrat, limit sama dengan 9 per 0, limit sama dengan tak terhingga. Nah, hasil dari penyelesaian limit fungsi limit yaitu limit sama dengan 9 x min 3 kuadrat diperoleh dari hasil tidak terdefinisi. Simpulan dari kedua langkah tersebut diperoleh hasil dari fungsi fx sama dengan 9 per x min 3 kuadrat tidak terdefinisi dan limit 9
per X min 3 kuadrat juga tidak terdefinisi, maka bentuk dari fungsi fx sama dengan 9 per X min 3 kuadrat dan limit 9 per X min 3 kuadrat disebut sebagai asinambung berhingga. Ilustrasi fungsi fx sama dengan 9 per X min 3 kuadrat dalam sebuah grafik ialah sebagai berikut. X sama dengan 3 per 1, fx-nya berarti sama dengan 3. Jika misalkan nilai X sama dengan 2, maka fx sama dengan 3 per X, atau fx sama dengan 3 per 2, fx sama dengan 1,5. Berikut sajian dalam bentuk tabel. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh grafik sebagai berikut. Langkah penyelesaiannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah menyelesaikan fungsi tersebut dengan menggantikan nilai X dengan angka 2, misal X sama dengan 2. Fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2. Fx sama dengan 2 kuadrat min 4 per 2 min 2. Fx X kuadrat sama dengan min 4 per X min 2. Fx 0 per 0. Hasil penyelesaian dari fungsi fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 diperoleh dari hasil tidak terdefinisi. Kemudian langkah kedua ialah menyelesaikan fungsi tersebut dalam bentuk limit, yaitu limit fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 dengan metode pemfaktoran di mana X sama dengan 2. Limit sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2, limit sama dengan X min 2 X plus 2 per X min 2. Limit X min 2 X plus 2 X min 2 yang dicoret yang min akan limit sama dengan X plus 2. Limit sama dengan 2 plus 2, limit sama dengan 4. Artinya hasil penyelesaian dari limit fungsi limit yaitu limit sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 diperoleh hasil 4. Hasil fungsi fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 dalam sebuah grafik ialah sebagai berikut. Jika kita misalkan nilai X sama dengan 0, maka fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 fx 0 kuadrat min 4 per 0 min 2. Fx sama dengan min 4 per min 2. Maka fx-nya 2. Artinya jika x 0 maka fx sama dengan 2. Jika misalkan X sama dengan 1, maka fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2. Fx sama dengan 1 kuadrat min 4 per 1 min 2. Maka fx-nya sama dengan min 3 per 1, maka hasilnya ialah fx sama dengan 3. Artinya, jika fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 3. Berikut sajian dalam bentuk tabel. Dengan perhitungan tersebut, maka dihasilkan grafik sebagai berikut. Berikut adalah contoh soal yang kedua, yaitu tentukanlah bentuk dari fungsi fx sama dengan X kuadrat min 2X min 15 per X min 5. Apakah termasuk asinambung berhingga, asinambung tak berhingga, atau asinambung titik? Penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah menyelesaikan fungsi tersebut dengan menggantikan nilai X dengan angka 5. Misal X sama dengan 5. Penyelesaiannya ialah fx sama dengan X kuadrat min
2x min 15 per x min 5, fx sama dengan 5 kuadrat min 2, buka kurung, 5 tutup kurung, min 15 per 5 min 5. Fx 25 min 10 min 15 per 5 min 5. Fx sama dengan 0 per 0. Artinya hasil penyelesaian dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 15 per x min 5 diperoleh hasil tidak terdefinisi. Dan langkah kedua ialah menyelesaikan fungsi tersebut dalam bentuk limit, yaitu limit fx sama dengan x kuadrat min 2x min 15 per x min 5 dengan metode pemfaktoran x sama dengan 5. Limit sama dengan 2 kuadrat min 2x min 15 per x min 15. Limit x min 5 x plus 3 per x min 5, yang dicoret ialah x min 5, minnya kita coret lagi, yang menghasilkan limit x min 3 x plus 3 per x min 5, limit sama dengan x plus 3, atau hasilnya yaitu limit sama dengan 8. Artinya, hasil penyelesaian dari limit fungsi limit, yaitu limit sama dengan x kuadrat min 2x min 15 diperoleh hasil dari 8. Kesimpulan dari kedua langkah tersebut diperoleh dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 15 per x min 5 tidak terdefinisi, dan limit sama dengan x kuadrat min 2x min 15 per x min 5 terdefinisi. Maka bentuk dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 15 per x min 5 dan limit sama dengan x kuadrat min 2x min 15 per x min 5 disebut sebagai asinambung titik.